lagi untuk beribadah bareng ya Karin ya. Nah aku pengen dong, aku rindu banget lihat lambaian tangan teman-teman yang baru pertama kali ikut hadir di sini. Boleh dong lambaian tangannya? Wah, puji Tuhan, ternyata semuanya ini orang setia nih untuk ibadah. Kita kasih dong sambutan terhangat kita dalam 1, 2, 3. Welcome home. Wah, jadi teman-teman yang baru pertama kali hadir, teman-teman bakal menerima welcome card dari teman-teman Aser kita. Nah, mereka itu bakalan disamperin dulu nih di area welcome lounge. Nah, di welcome lounge mau ngapain aja nih Karin? Jadi di welcome lounge itu akan diberikan penjelasan mengenai gereja kita. Nah, hanya 5-10 menit nih, so teman-teman jangan pulang dulu ya. Nah, buat teman-teman aku juga mau info ini. Teman-teman dapat memberikan persembahan dengan cara menggunakan amplop yang tersedia di pintu masuk dan juga dapat dikembalikan ke kotak persembahan di akhir ibadah. Buat teman-teman juga dapat menggunakan cashless nih dengan cara scan kris yang tersedia di meja persembahan di area entry seberang area toilet. Nah berarti gak ada lagi nih halangan untuk memberikan persembahan. Bener ya Karin ya? Betul Ci. Nah aku ada nih berita amazing banget nih. Wah apa tuh Ci? Tapi aku mau dengar dulu dari teman-teman. Mana nih suaranya yang udah daftar AUGE Conference? Wah, puji Tuhan antusiasnya berlebihan banget sampai gitu ya Karin ya. Waduh. Nah teman-teman kita pengen nih ajak teman-teman yang belum mendaftar AUGE Conference ini. Karena harga early bird senilai 175.000 bakalan berakhir besok. Nah di AUGE Conference ini bakal ngapain aja sih Karin? Jadi di AUGE Conference ini bakal banyak sesi-sesi yang bakal menyenangkan dan juga ada elemen of surprise-nya nih Ci. So buat teman-teman jangan lupa daftarkan diri ya. Nah bagi teman-teman yang mungkin bingung cara pendaftaran AUGE Conference ini gimana? Jangan khawatir karena teman-teman kita sudah standby di meja resepsionis untuk membantu teman-teman. Nah jadi boleh dong disonggol kanan kirinya dibilangin jangan lupa daftar ya. Aku juga mau info ini Ci, telah dibuka pendaftaran kelas MSC 1 dan MSC 2 yang akan diadakan secara one day retreat. Nah, so teman-teman di sini dapat mengikuti MSC dalam 1 hari. Jadi buat teman-teman yang mau mendaftar Servolution yang akan diadakan bulan Juli, teman-teman juga dapat menyelesaikan MSC 2 di kelas ODR ini. Nah jangan lupa daftarin ya melalui aplikasi GMS Church atau melalui CGL-nya teman-teman. Nah mungkin kita jangan berlama-lama lagi nih karena teman-teman di sini pada antusias nih pada hari ini Karin. Yuk kita langsung aja yuk. Apa berlama-lama lagi, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, thank you ya Tuhan, buat hari ini Kau sudah memberkati kami ya Tuhan, agar kami bisa sampai di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau beribadah ya Tuhan, Engkau yang berkati sepanjang ibadah ini ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir kedatangan tangan-Mu ya Tuhan. Kau juga yang berkati hati kami ya Tuhan, Engkau yang sucikan hati kami ya Tuhan, untuk kami benar-benar mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Thank you ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah and this is Army of God. Berkat selalu dimulai dari kehidupan pribadi, di mana kita menghidupi iman kita secara sengaja setiap hari dan menaklukkan keadaan kita. Kristus yang telah membeli kemenangan kita akan memenuhi kita dengan kuasa-Nya untuk mengalahkan musuh-musuh kita, iblis, dosa, sakit penyakit, dan kemiskinan. Dia akan membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada kita, dan Injil akan diberitakan sampai ke ujung dunia karena kita.
Shalom Army of God Youth. Come on, yang siap memuji Tuhan hari ini boleh sama-sama berdiri dan maju ke depan. Mari kita sama-sama puji Tuhan malam hari ini. Come on. Semuanya siap bergoyang bersama. Let's go. Kasih tulus yang sejati, sungguh indah dan menawan hati. Bebaskan ku dari dosa, mataku terbuka. Pribadimu yang sempurna, menerimaku apa adanya. Kau jadikan ku berharga, mataku terbuka. Hatiku percaya. Let's go. Oh, 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 oh. Terangi mataku. Oh, 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 oh. Sinari hatiku. Oh, 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 oh. Ku memandang wajahmu. Katakan Yesus, penebusku. Sekali lagi kita katakan pribadimu. Pribadimu yang sempurna, menerimaku apa adanya. Kau jadikan ku berharga, mataku terbuka. Hatiku percaya. Let's go. Oh, 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 oh. Terangi mataku. Oh, 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 oh. Sinari hatiku. Oh, 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 oh. Ku memandang wajahmu. Katakan Yesus. Yesus, penebusku. Semuanya bersama. Oh, 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 oh. Terangi mataku. Oh, 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 oh. Sinari hatiku. Oh, 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 oh. Ku memandang wajahmu. Yesus, sekali lagi. Oh, 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 oh. Terangi mataku. Oh, 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 oh. Sinari hatiku. Oh, 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 oh. Ku memandang wajahmu. Yesus, penebusku. Terangi mataku. Sinari hatiku. Ku memandang wajahmu. Katakan Yesus, penebusku. Haleluya. Army of God Youth, mari sama-sama kita puji nama Yesus. Amin. Woo! Come on, clap your hands. 1, 2, 3, go. Hey, 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 hey. Saat dunia penuh tantangan, ku takkan sendiri. Amin. Saat ku goyang, ku rasa bimbang, Yesus menjagaku. Dari depan sampai belakang angkat tanganmu. Takkan takut, takkan gentar, Dia besertaku. Oh, sing. Pujilah namanya Yesus, ya Allah yang perkasa, Dia yang memberi kekuatan dan kemenangan. Pujilah namanya Yesus, ya Allah yang menuntunku, Dia yang memberi penghargaan
lupa ada Yesus. Yes. Dengan percaya angkat tanganmu. Ku takkan gentar, Dia besertaku. Itulah namanya Yesus, Dia Allah yang perkasa, Dia yang memberi kekuatan dan kemenangan. Pujilah namanya Yesus, Dia Allah yang menuntunku, Dia yang memberi pengharapan. Masa depan bagiku. Sama kita angkat tangan kita. Kami serahkan masa hidup kami Tuhan di dalam tangan-Mu. Kami tidak takut dan gentar Tuhan, karena ada Yesus di dalam hidup kami. Amin. Sekali lagi kita angkat tangan kita. Kami tak akan takut Tuhan, tak akan gentar. Dia besertaku. Pujilah namanya Yesus, Dia Allah yang perkasa, Dia yang memberi kekuatan dan kemenangan. Pujilah namanya Yesus, Dia Allah yang menuntunku, Dia yang memberi pengharapan. Masa depan, Dia yang memberi pengharapan. Masa depan, Dia yang memberi pengharapan. Masa depan bagiku. Hey, 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 hey. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Woo! Sekali lagi berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Come on. Clap your hands. Sama-sama kita nyanyikan ya. I was drowned in the ocean, I was completely lost, no direction. I was blind and I was broken before I met you. Amen. Losing faith or depression, my soul was beating bad body temptation. I was blind and I was broken before I met you. Bisa angkat tangannya tinggi-tinggi katakan. There is power of the light, there is shining bright. We close my eyes to see that I safe in the cold, and there is a hope in Jesus Christ. Jump, there is freedom. There is freedom. Losing faith or depression, my soul was beating bad body temptation. Whoa, I was blind and I was broken before I met you. Whoa, there is power of the light, there is shining bright. We close my eyes to see that I safe in the cold. There is a hope. Everybody, Jesus Christ. Go, there is freedom. There is freedom. Come on, lift up your head. Hey, 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 hey. Come on, declare this. Freedom from the sin, freedom from the shame. There is freedom in Jesus. If you believe it, come on, sing it. Freedom from the death. Freedom from the hell, from freedom in Jesus Christ. Freedom, freedom from the sin, freedom from the shame. There is freedom in Jesus Christ. Freedom, freedom from the death, freedom from the hell, from freedom in Jesus Christ. There is power of the light, there is shining bright. We close my eyes to see. There's safe in the cold. There is a hope in Jesus Christ.
Mari sama-sama kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah dengan hati yang sama, dengan api yang sama. Mari angkat kedua tanganmu, Army of God. Mari yang haus dalam hadirat Tuhan, kita rasakan. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Kami pandang Kau, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Kami terkagum Tuhan, kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Mari rasakan hadirat-Nya di tempat ini. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Kan ku pandang Kau, Tuhan, Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setia-Mu, sebab kasih Tuhan, setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan
penyembahan kami. Biarlah manis Kau dengar Bapa. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Angkat tanganmu dan serukan, biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu kami, Tuhan. Segenap nyanyian kami, Yesus, dan pengagungan
dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biar hati kami bersuka. Dan hatiku bersuka karenamu. Biar hati kami Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, come on. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur kami dapat datang ke ibadah AOG Youth hari ini. Sungguh-sungguh kami bersyukur kami menikmati hadirat-Mu. Tuhan, jangan jauhkan hadirat-Mu daripada tempat ini. Tuhan, kelilingi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Kami mau dipimpin, kami mau diperbaharui. Tuhanlah pemimpin kehidupan kami. Tuhan, kami tahu hati kami itu penting bagimu. Ajarkan kami, setiap kami yang ada di tempat ini, menjaga hati kami dengan sungguh-sungguh. Penuhi kami dengan roh-Mu. Sekali lagi kami minta, biar roh Tuhan itu yang memenuhi setiap kami. Tuhan, berikan kami telinga seorang murid, hati seorang murid. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, tanah kami sungguh-sungguh subur. Kami ingin menjadi pelaku firman. Kami ingin menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Biarlah Engkau yang semakin bersinar, kami yang semakin kecil. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum duduk, seperti biasa saya ingin menyapa Anda dengan kasih yang terbaik ya. Jangan gini lagi, gini aja. Beri ke kiri dan kananmu, depan belakang, kasih tahu Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Berikan tos 2 kali untuk teman dan kiri dan kananmu, come on. Tos. Oke, silakan duduk kembali. Thank you PAW. Silakan duduk. Hari ini sebelum saya sharing, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Maggie mengizinkan saya untuk sharing di tempat ini. Thank you. Dan ini kali kedua. Di tahun lalu saya berjumpa dengan Anda sebelum CG Fun. Ini juga sebelum CG Fun ya. Senang sekali berjumpa dengan Anda. Meskipun sedang tidak baik-baik saja. Tapi saya sungguh-sungguh rindu melihat Anda. Dan saya senang melihat Anda hadir di sini. Dan saya harap Anda fokus kembali selama 5 jam ke depan. Enggak ya. Selama 50 menit ke depan untuk menerima apa yang Tuhan mau. Siapa yang antusias? Come on. Woo! Berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Oke, hari ini kita akan bahas tentang heart check. Temanya itu yaitu heart check. Siapa yang pernah melakukan heart check? Ada nggak yang pernah? Cek jantungmu. Enggak ya, cek hatimu. Siapa yang pernah cek hati? Belum ada. Tepat sekali Anda datang hari ini. Karena kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita mengecek hati. Dan sebelum saya mulai,
saya lupa memperkenalkan diri saya. Mungkin ada teman-teman baru pertama kali hadir. Welcome home. Perkenalkan, nama saya Benny Chandra. Anda boleh panggil saya bro, supaya kita kelihatannya seumuran. Ya, saya dan istri Ci Ellen itu dipercayakan menjadi gembala profesional muda di GMS Medan. Dan senang sekali bisa melihat Anda dan sungguh-sungguh bisa mensupport Anda juga di pengembalaan AOG. Jadi tidak ada perbedaan antara AOG dan Pro-M. Semuanya satu keluarga. Amin. Oke, jadi tema hari ini itu tentang heart check. Tapi saya punya sebuah tema buat Anda sekalian. Itu namanya Pure Heart, Clear Path. Jadi pure heart and clear path. Ya, jadi ini sangat penting sekali buat Anda semua. Saya percaya hari ini kita semua mengalami di zaman teknologi ini kita mengalami banyak sekali informasi yang bisa kita terima secara mudah. Dan Anda baik di universitas, baik Anda yang sudah bekerja, itu semua kita itu menghadapi hal-hal yang sama. Dan di dunia ini juga sedang mengalami hal-hal yang menurut saya harus ceritakan kepada Anda. Anda bisa scroll sosial media, Anda bisa baca aplikasi-aplikasi tentang berita-berita. Maka kita melihat banyak sekali di dunia ini sedang mengalami sesuatu yang tidak baik-baik saja. Ya, dan itu juga berdampak pada generasi kita. Generasi Anda. Hai youth, hai AOG. Nah, sebelum saya menceritakan itu kita buka dulu yuk 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 4. 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 4. Oke, kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka berkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saya ketika membaca ini, bukankah ini terjadi di dalam setiap lingkungan kita sekarang? Bukan hanya di saat Anda remaja ataupun sedang bergelut menuju ke tahap yang lebih mature lagi, dewasa lagi. Youth, Anda itu mengalami sebuah goncangan dari dunia ini. Saya bisa melihat banyak sekali bullying yang terjadi, banyak sekali sesuatu yang kita bisa melihat mereka itu maksudnya dunia mempertontonkan banyak sekali nilai yang bukan kebenaran. Simpel sekali kalau kita baca di ayat ini, semua orang mementingkan dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri. Apakah itu salah? Tidak. Tapi ketika Anda mencintai diri Anda sendiri, Anda menjadi self-centris, Anda menjadi egois, Anda menjadi orang-orang yang hanya mementingkan diri Anda sendiri. Itu yang salah. Itu yang Tuhan infokan, menginformasi kepada kita semua melalui firman-Nya. Oh, ternyata Tuhan panggil kita itu bukan untuk diri kita sendiri. Tuhan menciptakan kita bukan untuk kita menikmati diri kita sendiri. Tuhan menciptakan kita bukan untuk kita kaya sendiri. Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi pintar sendiri. Nah, hal-hal seperti ini saya bisa kasih beberapa contoh. Anda bisa melihat bagaimana orang-orang mempertontonkan flexing. Ya, suka pamer harta, pamer mobil baru, pamer rumah baru, pamer jam baru. Apapun mereka pamerin. Tapi apakah mereka memang sungguh-sungguh mempunyai hal itu? Apa sungguh-sungguh mereka itu sudah ready untuk membeli hal itu? Perlukah mereka itu memiliki barang-barang mewah seperti itu? Dan saya tidak pernah bilang itu hal yang salah.
ketika Anda punya rumah, ketika Anda menabung, dan Anda punya rumah, dan Anda beli rumah, tidak ada salahnya. Tapi ketika hatimu condongnya ketika kamu memperlihatkan itu, dan itu menunjukkan Anda sedang pamer di dalam hatimu, Anda yang tahu, itulah permasalahan utamanya. Ya. Jadi bagaimana kita melihat para selebriti atau influencer yang memamerkan tentang kekayaan mereka, juga banyak tren yang sekarang victim mentality, supaya viral, saya jadi korban aja, supaya saya dapat sorotan. Nah itu juga terjadi, di mana kita bisa lihat di sosial media. Ya, jadi gimana kejadian-kejadian seperti ini, dan Tuhan itu sudah gambarkan melalui perjanjian baru tadi, melalui firman di 2 Timotius tadi. Di akhir zaman banyak orang yang seperti ini. Pertanyaan saya, how to keep your heart pure? Baru kita bisa dapat jalan Tuhan, clear path. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita itu bersih? Bagaimana kita bisa menjaga hati kita itu tetap suci di saat dunia itu sedang mengalami ini? Makanya saya sengaja menjabarkan kepada setiap teman-teman yang ada di tempat ini. Ternyata Tuhan itu sudah memprediksi hal seperti ini. Dan bagaimana di titik ini, di kejadian di dunia ini sekarang, Anda bisa melihat Tuhan. Ya, pertanyaan bagaimana kita bisa melihat jalan Tuhan di tengah keadaan dunia seperti ini. Banyak sekali orang itu punya perfeksionisme. Oh, saya punya idealisme sendiri. Saya ya nanti kepingin kalau pernikahan saya itu di mana ya? Di Niagara Falls. Jangan ya, nanti kita tenggelam. Kita punya impian kita sendiri, kita punya idealisme kita sendiri. Apakah itu salah? Enggak. Permasalahannya adalah Anda sedang menciptakan unrealistic standard. Anda mau perfeksionis, Anda mau ideal seperti apa yang Anda mau. Nah, ini sebuah hal yang sangat bahaya. Kenapa? Itu didapatkan dari hal-hal yang di luaran sana, yang Anda caplok, yang Anda masukkan ke pikiran dan hatimu, sehingga Anda menanamkan bahwa Anda mau itu. Ya. Nah, bagaimana kita bisa melihat jalan Tuhan di titik-titik seperti ini? Jawabannya itu adalah melalui hatimu, melalui hatiku. Ya, kita bisa melihat Tuhan, kita bisa melihat perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan itu harus melalui hati kita. Oke, mari kita lihat di Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Kita bergantian bacanya. Saya laki-laki di ayat genap, selanjutnya perempuan. Oke? Setuju? Kurang semangat nih. Setuju? Wah, thank you. Saya mulai dari ayat 20. Mari kita sama-sama serukan 1, 2, 3. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Nah, kehidupan itu adalah Tuhan yang beri. Di ayat tersebut kita baca, dari hati kita terpancar kehidupan. Kehidupan yang Tuhan mau atau kehidupan yang Anda mau? Kehidupan yang Tuhan mau atau kehidupan yang tetangga Anda mau? Kehidupan yang Tuhan mau atau kehidupan orang tuamu mau? Ini sebuah hal yang sangat-sangat sering terjadi di dalam kenyataan yang hidup yang kita alami sekarang ya. Jadi ingat bahwa hatimu adalah sumber kehidupan. Apa yang masuk ke dalam hatimu akan mempengaruhi kehidupanmu.
Ya, Anda tidak bisa bilang sama saya, oh saya cinta Tuhan kok, saya cinta Tuhan bro. Ternyata di dalam kehidupanmu sehari-hari, kamu tidak melakukan firman yang kamu baca. Kamu tidak bisa bilang sama saya, oh saya teduh setiap hari. Tapi setiap keputusanmu, keputusan pikiranmu, setiap pertimbanganmu tidak pernah melibatkan Tuhan. Bagaimana kamu bilang bahwa kamu itu mencintai Tuhan? Itu tidak terpancar. Makanya ketika hatimu itu kamu jaga, dan dari hatimu kamu bisa lihat jalan Tuhan. Kenapa? Karena dari situlah Tuhan mau apa, kamu pancarkan. Saya nggak bisa bilang saya cinta Tuhan kalau saya tidak mengasihi istri saya. Saya tidak bisa bilang saya cinta Tuhan kalau saya tidak mengasihi anak-anak saya. Ya. Nah, ini saya ingin kasih contoh. Sadarkah Anda bahwa siapa yang suka drakor sih di tempat ini? Drama Korea. Ayo, ngaku dong. Saya suka sih. Angkat tinggi dong, ngaku. Wah, ternyata banyak korban seperti saya ya. Saya itu awalnya tidak suka drakor. Karena istri saya lah, saya suka drakor sekarang. Dan mungkin saya lebih banyak tahu film drakor sekarang daripada istri saya. Karena saya telat suka drakor ini. Tapi tadi yang saya bilang, ternyata waktu kamu nonton drama Korea, dosa enggak kok? Enggak. Salah enggak? Sama sekali tidak. Tapi waktu kamu melihat aktor-aktornya yang ganteng-ganteng seperti suaminya Ci Ellen itu. Ketika kamu melihat aktor seperti itu, kamu berharap, oh kamu di pampering. Oh kamu nanti akan menemukan pasangan atau cowok atau laki-laki yang demikian putih, tinggi, langsing. Ya, berduit lagi. Kaya lagi, baik lagi. Romantis lagi, membuka pintu untuk pasangannya. Ya, sekali lagi yang saya mau tekankan adalah tidak salah dengan itu. Permasalahannya adalah kamu hidup bukan di Korea. Kamu hidup di Indonesia. Dan di Korea sana kalau kamu benar-benar lihat pergi ke kotanya, tidak juga ada yang demikian. Ya, jadi ketika kita melihat drakor itu, wah kita punya idealisme kita sendiri, kita punya perfeksionis kita sendiri, kita maunya laki-laki demikian, kita mau pasangan cewek kita itu secantik orang-orang Korea. Kalian kira orang-orang yang ada di sebelah Anda, baik laki-laki atau perempuan, gak cantik dan gak tampan? Mereka sangat-sangat ganteng dan tampan. Kasih tahu mereka. Dan sekarang tidak hanya drakor, dracin pun ada. Drama Cina. Ya, kalau ini realistik. Enggak ya. Jadi dua-duanya sama. Ketika kita melihat sesuatu drakor, dracin, drama apapun deh. Kamu punya sebuah hal yang, wah aku pengen yang seperti itu. Aku pengen romantis. Aku pengen, pokoknya semua yang kamu gambarkan dari drama tersebut deh. Aku mau happy ending. Oh kalau menikah itu pasti happy. Kalau menikah itu pasti bersuka cita. Lihat istriku, bersuka cita dia. Enggak, saya yang bersuka cita, dia yang menderita. Enggak ya. Jadi, nah ketika Anda diperhadapkan dengan realita, ya realita drakor tadi, ternyata realitanya adalah membuat Anda itu skeptis dengan pasangan Anda. Sorry, dengan calon pasangan Anda. Kok yang deketin saya itu gak ada mobil ya? Kok yang deketin saya itu kok gak men banget ya orangnya? Kok yang deketin saya itu gak pernah berdandan ya wanitanya? Atau yang deketi saya itu kok gak make up ya? Nah ini banyak hal yang ditanamkan ke diri kita dan akhirnya membuat kita itu meminta hal yang tidak perlu, Tuhan bilang. Ketika hatimu itu masuk dengan hal begini, kamu akan membuat realita baru yang kamu ciptakan. Pertanyaan saya adalah,
kata Tuhan itu apa? Saya senang dengan satu ayat ini, kita buka yuk 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Saya bacakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan mengajarkan kepada Samuel, janganlah melihat paras orang. Lihatlah hati. Coba lihat sampingmu. Lihat hatinya itu seperti apa ya? Siapa yang bisa melihat hati kiri dan kanannya? Kalau ada, saya mau belajar dari Anda. Ya, kita belajar sama-sama, heart check itu penting. Kalau Anda tahu bahwa, siapa yang dokter di sini? Ada yang dokter, ada yang sedang kuliah dokter? Gak ada ya? Oh ada, hai dok, calon dokter. Anda boleh tanya beliau, pasti dia tahu tentang jantung. Dan saya tahu Anda pasti tahu tentang jantung. Heart check itu penting. Jantung itu, saya mau jelaskan dikit, organ yang sangat penting bagi tubuh kita. Kalau kita tidak ada jantung, kita jadi zombie. Enggak ya, pokoknya kalau kita nggak ada jantung, kita bukan jadi zombie, kita mati. Ya, penting sekali organ ini yang menopang kehidupan kita. Nah, seperti itulah yang Tuhan itu sampaikan kepada Samuel. Lihatlah hati. Kalau apa yang kamu dan saya anggap organ jantung itu penting, itulah yang dilihat Tuhan. Hatimu itu sepenting itu. Kamu bisa hidup. Kamu bisa hidup dengan jantung yang lemah. Kamu bisa hidup dengan hati yang gak karu-karuan. Tapi Tuhan melihat hatimu. Kamu bisa hidup dengan CG-mu yang tidak karu-karuan. Kamu bisa hidup dengan tidak antusiasme kamu ketika ikut ibadah. Kamu bisa mengikuti setiap conference, setiap apapun itu kegiatan ibadah. Tapi kamu bisa merasakan bahwa sebenarnya hatimu itu gak pengen. Dan Tuhan tidak pernah berkenan dengan hal itu. Yang saya mau sampaikan, ketika Tuhan sampaikan ke Samuel, berarti Tuhan merasa itu paling penting. Lebih penting daripada kehadiranmu di ibadah, tapi kehadiranmu di ibadah dengan hatimu, itu yang paling penting. Ya. Kenapa hati itu penting? Karena dari hati itu terpancar kehidupan. Di dalam situ ada firman. Di dalam situ ada nilai, di dalam situ ada banyak pertimbangan pemikiran keputusan. Di dalam situ juga banyak hal-hal yang jahat. Hal-hal yang jahat itu seperti apa? Iri hati, cemburu, nafsu, benci, dendam. Semua ada di dalam hati kita. Ya. Nah, anehnya itu ketika saya ingin menjelaskan kepada kalian organ jantung itu penting kan? Organ jantung fungsinya mengedarkan semua darah ke semua organ tubuh kita. Tapi ternyata jantung itu perlu makan. Perlu nutrisi. Sehingga dia bisa hidup. Nah, seunik itulah Tuhan menciptakan jantung. Saya ingin sampaikan bahwa ternyata jantung itu punya pembuluh darah sendiri di mana ada darah yang masuk untuk memberi makan kepada organ jantung itu. Nah, di sini saya asumsikan ternyata asupan itu kita yang atur. Kita mau masukin apa ke dalam hati kita. Kita mau keluarkan apa dari hati kita. Kita mau filter apa di dalam hati kita. Itu kita yang atur. Ngerti ya? Ngerti ya? Kalau yang ngerti angguk-angguk ya. Oke, nah. Saya ingin ketika tadi heart check, kita ngomong tentang heart check. Ternyata kita tahu dulu bahwa hati kita itu sangat penting bagi Tuhan. Yang kedua, ketika kita mau heart check tadi, ternyata hati itu diasupin sesuatu. Kita yang ngatur. Hati kita mau makan apa, mau makan steak kah, mau makan ayam penyet kah,
Mau makan bakso kah? Lapar nggak teman-teman? Nah, saya ingin buka di ayat ini. Yeremia 17 ayat 5 dan 9 sampai 10. Oke, Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Betapa liciknya hati daripada segala sesuatu. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kamu bayangkan ya, Tuhan tahu bahwa organ ini sangat penting. Tuhan tahu bahwa hatimu itu penting bagi Tuhan. Hatimu lah yang bisa menyenangkan, yang bisa membuat Tuhan itu puas. Saya kepikiran satu hal ini, saat teduhmu selalu kamu minta dengan, oh Tuhan berikan aku sesuatu. Berikan aku suaramu, berikan aku firmanmu, berikan aku, penuhi aku. Tapi pernah gak datang ke saat teduhmu, Tuhan aku mau buat engkau berkenan. Aku mau buat engkau puas Tuhan. Aku mau berikan hatiku. Itu sesuatu yang berbeda. Ketika kamu datang ke saat teduh, ke kamarmu, waktu kamu baca firman, ketika kamu punya tujuan ini, itu membuat kamu beda dari orang lain. Ngerti ya? Jadi waktu kamu datang ke gereja, apa yang bisa ku dapatkan? Pertanyaanku adalah ketika kamu punya hal itu baik. Tapi lebih baik dari yang terbaik adalah apa yang kamu bisa berikan kepada Tuhan. Apa yang kamu bisa offer? Oh, aku bisa berikan waktuku. Aku bisa berikan waktuku untuk teman CG ku. Aku bisa memberikan waktuku untuk Tuhan. Supaya Tuhan pakai aku, utus aku kemana aja. Bicara kepada siapapun. Bicara kepada teman-temanku, kampusku dan sebagainya. Itu hal-hal yang membuat kita itu berbeda. Tapi yang saya mau sampaikan, liciknya hati itu bahkan kita sendiri kadang gak tahu. Kita kadang gak tahu ketika kita berjalan, ketika kita udah ikut Tuhan lama, kita gak tahu hati kita itu sudah di titik mana. Masihkah engkau mengasihi Tuhan? Masihkah engkau ketika mendengarkan nama Yesus bergetar hatimu? Masihkah ketika engkau ingat-ingat bahwa Yesus itu dicambuk, diludahi, ditampar, masihkah sedih hatimu? Bukankah kita sering mencambuk, menampar Tuhan Yesus dengan perbuatan kita? Bukankah kita sering mengecewakan hatinya? Makanya itu Tuhan mengajarkan heart check itu sangat penting. Kamu sudah di mana, Benny? Kamu sudah di mana hatimu sekarang? Do you still love me or even more love me than before? Masihkah engkau mengasihi aku seperti awal? Atau engkau makin lama makin berjalan sama Tuhan, makin cinta Tuhan? Itu dua hal yang berbeda. If I ask you, okay, do you still love Jesus? Do you still love Jesus? Or do you even more love Him? Which one are you? Kalau kamu masih datang ke sini, aku tahu Anda masih cinta Tuhan. Tapi ketika aku bertanya kepada Anda, apakah Anda sekarang lebih cinta Dia daripada Anda sehari sebelumnya atau seminggu sebelumnya? Itu hal yang berbeda. Ada dua jebakan hati yang harus dijaga dan diwaspadai. Makanya Yeremia menuliskan bahwa hati itu sangat licik. Jangan andalkan hatimu jika tidak ada firman di dalamnya. Jika tidak ada kerendahan hati di dalamnya, engkau akan menjadi orang yang tinggi hati, merasa semua benar. Saya sudah ikut gereja, saya sudah ikut ibadah bertahun-tahun. Tidak ada satu orang pun pemimpin yang bisa ngomong sama saya lagi. Nah, hal itu harus dikoreksi. Ya, ada dua jebakan. Tadi saya sudah sampaikan, jantung itu adalah organ penting. Your heart is really important. Ya, filter pertama, jebakan pertama adalah kamu tidak pernah filter apa yang masuk dalam hatimu. Kamu tidak pernah filter. Yang kedua itu di Yeremia berkata, your heart is really tricky. My heart also is really tricky. Ya,
Nah, bagaimana sih kita cek supaya jebakan ini tidak ada? Kalau dari medis tadi kita cerita, oh kamu bisa cek dari EKG. Ada garis-garisan begitu. Kamu bisa cek dengan alat yang lebih canggih lagi, USG. Kamu bisa cek dengan ekokardiografi dan sebagainya. Kamu bisa cek dengan hal itu. Tapi bagaimanakah kita cek hati kita di dalam perjalanan kerohanian kita? Kita perlu alat apa? It's not your power. It's not your experience. Bukan pengalamanmu. Bukan kekuatanmu. Kamu gak bisa pakai ini untuk cek hatimu. Kamu perlu orang-orang yang ada di atasmu. Yaitu Tuhan. Dan setiap pemimpinmu. Dan izinkan berikan ruang kepada setiap teman-teman CG-mu. Berkata-kata yang baik untukmu. Even kalau itu bentuknya kritik. Baru kamu tahu bahwa, oh ternyata ya hatiku itu udah terkontaminasi. Ya. Perlu alat yang canggih untuk mengeceknya. Seperti firman Tuhan. Kenapa saya bilang firman Tuhan itu canggih? Firman Tuhan tadi udah berkata akhir zaman orang-orangnya demikian. Ternyata waktu kita melihat ada orang-orang demikian di sekitar kita di zaman ini. 2000 tahun yang lalu sudah dituliskan. Kenapa masih ada di sekarang? Dan prediksinya tepat. Itu canggih teman-teman. Tuhan kita itu luar biasa. Dia ada di 5 tahun di masa depanmu. Apakah itu tidak luar biasa? Firman itu harus kita ubah pandangan kita mengenai firman. Ternyata firman itu luar biasa. Buka pikiranmu, buka hatimu. Ya. Nah, saya ingin memberikan sebuah cerita bagaimana sebuah kontaminasi hati sudah terjadi. Ini seorang nabi besar, seorang raja, dan dia juga yang dikatakan the man after his own heart, yaitu Daud. Daud loh yang dikatakan the man after his own heart juga mengalami kontaminasi hati. Juga mengalami hati yang salah, hati yang penuh kekotoran dan sebagainya. Nah itu coba kita buka di Mazmur 51. Mazmur 51 ayat 1. Mazmur 51 ayat 1. Sebentar ya. Oke, saya bacakan untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranmu menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Kita stop di sini. Mari kita sama-sama baca ini. Sebab, 1, 2, 3. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. How to keep your heart pure. Kita belajar dari Daud. Orang yang demikian dipakai Tuhan, dipercayakan Tuhan, dicinta Tuhan, juga mengalami hal ini. Heart check. Nah, pada saat itu Daud itu tidak merasa dia bersalah. Ketika nabi yang diutus Tuhan ngomong sama dia baru merasa, oh bersalah. Berbahagialah Anda ketika Anda punya teman-teman yang care dengan hidupmu. Ketika teman-teman melihat, oh lagi vaping dia. Datang dia. Bro, sis jangan vaping lagi ya. Semangat ya, saya bantu kamu. Kamu perlu orang-orang seperti ini. Anda dan saya sangat beruntung punya orang-orang seperti ini di tempat ini. Dan bersedilah ketika Anda tidak punya orang seperti itu. Ketika Anda salah, dia diam. Ah dia yang vaping, dia aja deh. Saya tutup mata aja. Yang penting saya menghindari baunya. Gak peduli amat dengan dia. Dia yang beli sendiri vape-nya dengan uangnya dia sendiri. Itu dunia ngajarin. Urus dirimu.
sendiri. Urus saja dirimu sendiri. Dunia itu mengajarkan gitu. Tuhan tetap suruh Nabi Nathan berbicara kepada Daud. Supaya dia tahu, dia bertobat. Nah makanya saya ingin sampaikan how to keep your heart pure. Bagaimana kita membuat hati kita itu bersih atau hati kita itu pure, murni. Nah ini salah satu poin pertama yang saya ingin sampaikan. How to keep your heart pure adalah di ayat yang tadi barusan kita baca. Ayat 3. Itu ayat berapa ya di sini ya? Kalau di Alkitab saya itu ayat 3 atau ayat 5. Jadi pertama adalah bagaimana kita bisa mengkeep hati kita itu pure. Sadar akan dosa yang telah dilakukan. Kamu harus sadar. Kamu sudah di titik mana? Kita nggak bisa mengkeep hati kita ketika kita cek hati kita. Kalau kita sendiri nggak sadar kalau kita buat salah. Siapa yang berkata kalau kita salah atau benar? Siapa standarnya? Yang saya maksudkan adalah ketika Tuhan Yesus melalui firman-Nya menjadi standarmu, kamu tahu bahwa ketika kamu membalas kejahatan dengan kejahatan itu salah. Ketika ketika Daud menyukai istri orang dan dia punya power untuk menggunakan itu dan dia set suaminya itu di medan perang supaya meninggal, supaya dia memiliki Batsheba dan melahirkan Salomo nanti di kemudian hari. Tapi pertanyaan saya, kapan dia sadar? Ketika Tuhan suruh Nabi Nathan datang berbicara kepada hidupnya. Terkadang kita itu kalau sangat bergantung kepada firman yang telah kita baca, pengertian kita sendiri, bahkan mungkin kamu belum menyelesaikan perjanjian lama atau baru, atau kedua-duanya kamu belum selesaikan, kamu gak tahu firman yang kamu baca. Belum baca aku kok, berarti gak salah dong. Makanya kamu punya teman-teman, kamu punya pemimpin di atasmu. Dan berdoalah untuk mereka yang berjaga-jaga untuk hidupmu. Ya. Kadang kita nggak sadar. Kesadaran itu sangat penting. Tanpa kita tahu kita salah, kita akan meneruskan dosa. Lihat ya. Dosa pertama itu dosa ketika dia mengintip seorang perempuan itu mandi. Terus dia suruh orang bawa Batsheba kepada Daud. Itu dosa yang satu dosa kita ngomong. Kenapa bisa dilanjutkan ke dosa berikutnya? Oh, aku suka sama wanita ini. Ya sudahlah, aku akan menempatkan suaminya ke medan perang saja. Oh ya sudahlah, habis itu aku bohonglah. Kok lah semua ya? Saya bohong saja. Jadi dari satu dosa berlanjut ke dosa-dosa berikutnya, tidak pernah mengakui kepada Tuhan sampai titik Nabi Nathan datang, stop dosa itu. Sampai satu titik kamu harus sadar bahwa dirimu itu berdosa dan saya itu sama dengan Anda. Kalau Anda dan saya tidak sadar, kita tidak pernah merasa kita memerlukan Tuhan. Ya. Nah, kita bisa saja tidak sadar dalam semua aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Jadi gini, maksud saya ketika kita menjalani aktivitas demi aktivitas, even aktivitas itu adalah aktivitas ibadah. Sometimes kita nggak tahu bahwa hati kita itu, aduh, udah nggak pengen aku. Saya sudah tidak pengen datang ke gereja sebenarnya. Saya malas datang ke ibadah. Saya malas cegi. Di situasi ini ketika kamu terus melanjutkannya, kamu tidak punya waktu tenang untuk menilai hatimu, bahaya. Bahaya sekali. Lihat apa yang kita bisa baca dari ternyata Nathan itu datang. Di saat Daud tidak berperang. Di saat Daud tenang. Berbicaralah dia. Kan Nabi Nathan bukan datang pada saat waktu Daud itu berperang kan. Ketika dia sudah melakukan dosa-dosa itu. Yang saya maksudkan ketika kamu tahu bagaimana meng-keep your heart pure. Itu cuma dari sadar dulu. Bagaimana kamu sadar? Berhenti sejenak. Tenang dulu.
Pikirkan dulu, cek dulu hatimu. Cek keseharianmu. Barusan kamu tahu, oh iya, saya sedang melakukan hal yang sebaliknya yang Tuhan mau. Ya, kuncinya adalah di poin 1 ini, tanpa kesadaran dan tanpa pengakuan dosa, hati kita tidak akan pernah bersih. Tanpa kesadaran dan tanpa pengakuan dosa, hati kita tetap tidak akan murni, tidak akan bersih. Poin kedua, saya ingin kita baca di ayat 7 atau ayat 9. Mazmur 51 ayat 7. Oke, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Poin kedua yang saya ingin sampaikan, ketika Anda sudah mulai sadar tadi, dan Anda sudah mulai mengaku dosa, yang kedua adalah hati yang bersih adalah sebuah permohonan, bukan prestasi. Kita tahu, kita sadar, kita berdosa. Tapi hati kita tetap gak bisa bersih kalau bukan Tuhan yang bersihkan. Tuhan itu mengampuni dosamu. Tuhan itu mengampuni dosaku. Tuhan itu menyucikan kita, menguduskan kita. Hal-hal itu gak bisa kita lakukan. Jangan seorang pun merasa kalau dia pernah menyucikan hatinya. Sebab kamu dan saya itu tidak mampu. Makanya Daud itu berkata, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Kenapa dia bilang, aku bersihkan sendiri aja lah hatiku. Akan aku sudah bertobat. Kan aku sudah melakukan bagianku Tuhan. Saya sudah mengaku dosa Tuhan. Tapi Anda dan saya tidak akan pernah bersih tanpa kekuatan Tuhan. Tanpa Tuhan campur tangan. Tanpa Tuhan itu kuduskan, sucikan. Ingat hal itu baik-baik. Makanya kita tetap harus keep in touch dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Membersihkan hati itu dibutuhkan kekuatan Tuhan dan campur tangannya. Ingat itu. Teman-teman semua. Nah, Mazmur 51 ayat 12. Mazmur 51 ayat 12. Mari kita sama-sama kembali bacakan. 1, 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ini yang saya sampaikan. Hanya Tuhan yang bisa mentahirkan. Bukan kita. Tugas kita stop di mana? Stop di 1, mengakui dosa, sadarlah. Yang kedua, minta Tuhan bantu. Minta Tuhan bantu. Ya. Daud juga tidak berkata, aku akan membersihkan hatiku sendiri. Melainkan Daud itu memohon. Makanya saya bilang hati yang bersih itu adalah permohonan. Daud tidak minta. Daud minta. Daud tidak bisa membersihkan hatinya sendiri. Nah, ada sebuah aplikasi dari ayat ini yang bisa kita lakukan. Datang setiap hari kepada Tuhan dan mengenal Dia melalui firman. Serahkan hatimu. Serahkan kepada Tuhan. Siapa yang mau? Angkat tangan. Yeay. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Poin ketiga. How to keep your heart pure. Rendah hati adalah dasar hati yang mudah dibersihkan Tuhan. Rendah hati adalah dasar hati yang mudah dibersihkan. Kamu lebih mudah membersihkan perabot yang tinggi atau yang masih di bawah? Saya percaya satu hal, firman Tuhan itu selalu berkata begini. Kerendahan hati mendahului kemuliaan yang Tuhan beri. Kalau Anda rendah hati, Anda tidak akan pernah mengandalkan diri Anda sendiri. Karena Anda tahu Anda tidak mampu. Ya, kita buka di Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Amsal 3 ayat 5. Kita sama-sama baca 1, 2, 3.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Katakan amin. Sama-sama kita bacakan sekali lagi. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Stop. Sekali lagi. 1, 2, 3. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Tanpa punya kerendahan hati. Gini, saya sering cek hati saya. Saya sering kali tidak rendah hati. Saya sering kali tidak mau mendengar siapapun yang ngomong kepada saya mengenai hal yang lebih baik yang bisa disampaikan kepada diri saya. Ternyata saya juga sering mengalami ini, teman-teman. Pertanyaan saya, bagaimana saya bisa tahu? Mudah saja, takarannya itu gini. Sampai ada beberapa orang atau satu orang saja menyampaikan kepadamu, mengkoreksi dirimu. Coba recheck kembali. Kamu masih mau terima atau kamu menganggap lu siapa? Atau kamu menganggap ini bukan urusan lu. Nah, hal-hal seperti ini yang saya mau sampaikan, rendah hati itu harus dibangun. Tidak otomatis kita memiliki rendah hati. Tidak otomatis kita punya hati seperti ini. Tapi Tuhan melihat hati yang seperti ini, Dia akan memberikan kemuliaan bagimu. Dia sudah akan memberikan kemuliaan. Di saat kamu one step, kamu hatimu itu sudah rendah hati. Orang yang suka hard check, orang yang suka cek diri hatinya sendiri, motivasi hatinya sendiri, orang itu pasti akan merasa, aku itu gak mampu kalau tidak cek hatiku Tuhan. Aku itu berjalan udah sampai titik mana, saya gak tahu Tuhan. Tuhan tolong aku, berikan aku hati yang baru. Berikan hatiku yang rendah hati. Seperti Yesus Kristus yang rendah hati. Ya. Poin keempat, yang terakhir. Bersandarlah ke firman Tuhan. Ia akan meluruskan jalan hidup kita. Bagaimana kita bisa keep our heart pure? Bersandarlah ke firman Tuhan, Ia akan meluruskan jalan hidup kita. Mari kita buka di Mazmur 51 kembali di ayat 14. Kalau di ayat 16. Ayat 16 ya. Saya bacakan, lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Katakan amin. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Kalau kita tahu juru selamat kita siapa, kita pasti bersandar kepada Dia. Kalau kamu tahu bahwa ada seseorang pribadi yang kamu bisa andalkan, yang selalu menyelamatkan kamu di saat kamu butuh, di saat kamu jatuh, kamu pasti bersandar kepada firman Tuhan. Jadilah orang yang seperti Daud. Dia tahu ketika Nabi Nathan disuruh, aku mau mengakui dosa, aku sadar aku salah. Tuhan, aku butuh kekuatan-Mu untuk membersihkan hidupku. Aku sedang rendah hati Tuhan, aku mau belajar. Aku itu anak, aku itu ciptaan-Mu. Bersihkanlah aku. Dan aku mau bersandar kepada firman-Mu. Sehingga siapa penyelamat kita, kita tahu Dia. Saya punya sebuah cerita. Ketika kita mempunyai teman yang bisa diandalkan, sahabat dan mungkin keluarga kita yang bisa kita andalkan. Kita bisa melihat dia, apa saja yang kita butuhkan, kita pasti akan cari orang itu. Baik dia sahabat kita, baik dia pasangan kita, baik dia keluarga kita, baik dia pemimpin kita pasti cari dia. Benar ya? Nah,
Kalau kamu punya hati yang seperti itu bersandar kepada firman, itu luar biasa. Inilah yang akan membuat jalanmu dan jalanku, sebab karena hatimu sudah penuh, hatimu sudah pulih, maka engkau akan diluruskan jalannya. Amin. Saya percaya sekali hal ini, kalau hati kita itu salah, kotor, tidak bersih, kita tidak bisa percaya kepada Tuhan sepenuh hati. Makanya mulailah dengan sadar dan mengakui dosamu. Dan tahu bahwa kamu tidak bisa mengandalkan dirimu sendiri. Dan saya juga tidak bisa. Ya, terus rendah hatilah. Tim PAW silakan siap-siap naik ke atas. Beberapa menit ke depan, saya ingin doakan Anda. Tapi sebelum itu, saya ingin ingatkan kembali 4 hal tadi. How to keep your heart pure. Sadar akan dosa yang telah dilakukan. Hati yang bersih adalah sebuah permohonan, bukan prestasimu. Gak bisa engkau dan saya gapai hati yang bersih. Rendah hatilah, sebab itu ada dasar hati yang mudah dibersihkan Tuhan. Dan yang terakhir, bersandarlah kepada firman Tuhan, Ia akan meluruskan jalanmu. Jalanku apa ya Ko? Ini yang saya harus ingatkan kepada Anda. Jalan kita adalah menjadi garam dan terang dunia. That's why standarmu adalah dunia. Kalau kamu ingin dipakai Tuhan besar, kalau kamu ingin mendapatkan banyak promosi, keep your heart pure. Keep your heart pure. Dan engkau akan menerima kemuliaan Tuhan. Tuhan berjanji kepadamu dan kepadaku, Dia akan menjadikan engkau, standarmu adalah dunia. Jadilah garam, jadilah terang dunia. Amin. Dan Tuhan itu berkata juga, Dia akan menjadikan engkau kepala bukan ekor. Ini standarnya Tuhan. Standar Tuhan itu tinggi untukmu. Dan orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang murni hatinya, yang akan bisa melihat perbuatan perjalanan Tuhan itu. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan semua bangkit berdiri. Kau penjunan hidupku. Mari kita nyanyikan. Hatiku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku. Ku persembahkan seluruhnya. Yesus jiwaku aman dalam tangan-Mu. Mari kita dari awal kembali menyanyikan Ani. Kau penjunan hidupku. Amin. Hatiku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depan kami. Genggamlah masa depanku. Ku persembahkan seluruhnya. Yesus jiwaku aman. Yesus jiwaku aman dalam tangan-Mu. Angkat tanganmu, katakan Tuhan ini amin. Seluruh hidupku ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan. Murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Tuhan ini seluruh hidupku.
serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu. Nyanyikan dengan hatimu, Yesus. hati. Taruh tanganmu di dada, katakan, Tuhan ini seluruh hidupku, ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatimu sepertimu, serupa denganmu, Yesus. tim PAW saja yang nyanyikan dengan lembut. Tuhan ini seluruh hidupku, Saya ingin setiap teman-teman yang ada di tempat ini oh Yesus, cek hatimu. ini kerinduan. Saya ingin setiap kita mengakui dosa. Apapun yang kita kerjakan yang mendukakan hati Tuhan, yang mendukakan hati sesama, hati keluarga, siapapun itu. Dan ketika engkau tahu hari ini engkau salah, engkau berdosa, Yesus, Tuhan ini ambil waktu sejenak. seluruh hidup Akuilah di depan Tuhan. ku serahkan bagimu, Akui saja di dalam hati Yesusku. setiap dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Kerinduan Setiap hal-hal yang jadikan bukan daripada firman Tuhan. kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Tuhan ini seluruh hidupku, ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Mari kita mengakui setiap dosa kita. Mari kita undang Tuhan. Mari kita undang Tuhan. Mari kita undang Roh Kudus. Bersihkan hati kita. Kami perlu Engkau.
Teman-teman yang ada di tempat ini, taruh tanganmu di dadamu. Tuhan, ini kami. Bersihkan setiap kami Tuhan. Bersihkan setiap hati kami. Fix us. Perbaiki setiap kami. Kami mau kembali ke dalam jalan-jalan-Mu. Murnikan hati kami. Biarlah Engkau yang menemukan kami. Setiap kami murni. Setiap motivasi hati kami. Kami tulus ingin mengenal Engkau Tuhan. Percayai sekali lagi hati yang baru kepada setiap kami Tuhan. Dan hari ini kami mau mempercayai Engkau dengan segenap hati kami. Seluruh komitmen kami taruh di dalam jalan Tuhan. Dengan sepenuh jiwa. Dan hari ini kami juga dengan rendah hati. Kami undang Engkau Roh Kudus pimpin jalan setiap kami Tuhan. Engkau yang menyatakan kesalahan. Engkau yang membimbing, Engkau yang mengajarkan setiap kami. Tuhan, Engkau bebas sebebas-bebasnya bekerja di dalam hati kami. Oh Holy Spirit. Terimalah semua urapan yang baru. Hati yang baru, hati yang cinta Tuhan. Hati yang murni, hati yang tulus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kami siap Tuhan, kami mau, kami terima semua berkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikan ku kudus dan berkenan. Murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Tuhan, ini angkat tanganmu di depan Tuhan. Biar ini jadi doa kita di depan Tuhan. Kita minta Tuhan murnikan hati kita. Serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ini kerinduanku, jadikan ku kudus dan berkenan. Murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman yang telah ditaburkan dalam hati kami. Sekali lagi Tuhan, selidiki hati kami, setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Ampuni kami apabila Kau dapati ada yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Hari ini kami mengundang Allah Roh Kudus untuk masuk dalam hati kami. Jagai hati kami itu tetap murni di hadapan Tuhan. Tetap pegang tangan kami dan kaki kami kemanapun kami pergi dan melangkah. Tuhan tetap sertai kami. Terima kasih ya Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Dan biarkan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Selepas daripada tempat ini, kami mau menjaga hati kami tetap murni di hadapan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk sambil mempersiapkan persembahannya. Dan hari ini saya mau berdoa, kita mau sama-sama berdoa bagi teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Mei. Adakah teman-teman yang berulang tahun di bulan Mei? Boleh saya minta untuk melambaikan tangannya di tempat di mana teman-teman berada? Ada? Wow, banyak ya.
Dengan kerendahan hati, bolehkah saya minta untuk boleh bangkit berdiri, berikan tepuk tangan bagi teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Mei. Oke, mari kita arahkan tangan kita ke teman-teman kita ya di tempat ini. Kita mau memberkati mereka. Tuhan, hari ini kami mengucap syukur karena hari ini, bahkan di bulan ini Tuhan, teman-teman kami boleh merayakan ulang tahun mereka. Tanda bahwa 1 tahun lagi Tuhan telah menyertai hidup mereka. Terima kasih Tuhan buat setiap perjalanan yang telah dilalui. Baik suka maupun duka, kami tahu bahwa itu semuanya berasal daripada Tuhan. Dan itu semua baik bagi kami. Dan Tuhan hari ini secara khusus kami minta Tuhan. Biarkan kiranya Tuhan berkati kesehatan teman-teman kami ini. Biarkan di usia yang baru mereka menjadi anak-anak muda yang sehat. Menjadi anak-anak muda yang kuat. Biarkan kiranya juga Tuhan berkati dengan umur yang panjang. Biarkan kiranya mereka juga semakin panjang lagi memuliakan nama Tuhan di muka bumi ini. Melayani teman di kanan kiri dan membawa orang-orang untuk menuju kepada Tuhan. Dan juga Tuhan berikan kiranya di usia yang baru ini kami akan lihat ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup mereka. Pimpin mereka Tuhan untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan melepaskan berkat yang terbaik. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi teman-teman kita yang berulang tahun. Silakan duduk. Dan saya juga mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah Army of God Youth hari ini. Adakah yang baru pertama kali hadir? Kalau ada, bolehkah saya minta untuk melambaikan tangannya di tempat di mana teman-teman berada? Wow, ada lagi. Tetap terus diangkat ya sampai tim asyir kami menghampiri. Dan mari kita sama-sama menyambut teman-teman kita yang baru pertama kali hadir dengan slogan yang paling hangat kita dalam hitungan 1, 2, 3. Welcome home. Welcome home. Kami sungguh bersuka cita menyambut teman-teman hari ini ya beribadah di sini. Sungguh kami akan nantikan di Sabtu depan pukul 6.30 kami akan lihat teman-teman beribadah di sini lagi. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini. Amin. Dan teman-teman akan mendapatkan sebuah welcome card. Itu merupakan sebuah ajakan karena di depan sudah disediakan dengan khusus buat teman-teman yang baru pertama kali hadir. Ya nanti boleh singgah di depan sebentar. Di sana ada sebuah welcome lounge. Ya nanti di situ teman-teman akan dikenalkan lebih dalam lagi tentang Gereja Mawar Sharon. Ya tentang visi misinya dan lain sebagainya. Biarkan kiranya semakin kenal, semakin dekat dengan gereja ini. Dan nanti teman-teman akan dikenalkan dengan Connect Group. Ya, sebuah komunitas rohani tempat di mana kita bertumbuh satu dengan yang lainnya. Ya, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalamnya. Nanti apabila teman-teman mau join Connect Group, boleh langsung hampiri ya nanti ya. Welcome lounge di depan. Dan bisa juga scan QR code yang ada di layar. Nanti teman-teman akan dihubungkan dengan Connect Group yang terdekat dengan rumah teman-teman sekalian. Dan diadakan pula baptisan selam. Selepas daripada ibadah ini, teman-teman yang mau memberikan diri untuk dibaptis, berkomitmen penuh sama Tuhan, boleh hampiri reception di depan, langsung daftarkan diri. Nanti tim akan mendata, tim akan mendaftarkan, lalu teman-teman akan diberikan baju apabila nggak bawa baju ganti. Supaya jangan khawatir, pulangnya gimana, basah kah? Enggak, karena gereja sudah menyediakannya. Ya, jadi berikan diri untuk dibaptis apabila hari ini mau berkomitmen teguh sama Tuhan. Dan disediakan pula prayer corner. Apabila teman-teman mau didoakan, memiliki pergumulan dalam hidup, ya punya case-case tertentu, ada tim prayer yang ready untuk mendoakan teman-teman sekalian. Sehingga pulang dari tempat ini, teman-teman bisa menjadi semakin lega lagi ya. Semakin lagi kita menjadi aman di dalam Tuhan. Dan akan diadakan ibadah kenaikan ya. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang akan diadakan pada tanggal 29 Mei yaitu hari Kamis. Sebanyak 7 kali ibadah ya. Di sini ada jam-jamnya. Dan mari kita sama-sama ajak teman-teman kita ya, sahabat kita, rekan kerja, bikin kiranya sama-sama kita merayakan kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan, saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat 1 minggu yang telah lewat. Kami rasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Bahkan hari ini kami ada di tempat ini, itu merupakan karena kasih karunia Tuhan. Dan hari ini kami datang ke ibadah, kami juga membawa korban persembahan kami. Maka Tuhan, pakailah persembahan kami untuk memuliakan nama-Mu.
Biarkan kiranya melalui persembahan ini Tuhan mendukung visi gereja. Biarkan melalui persembahan kami pula kami akan lihat ada banyak orang diberkati karena mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terimalah Tuhan persembahan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, segala yang baik semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Sungguh-sungguh katakan, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, Army of God Youth, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah membawa damai dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan pengurapan daripada Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan apapun yang kau perbuat akan Tuhan buat berhasil. Diberkatilah studimu dan pekerjaanmu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang menerima berkat ini sama-sama kita katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Mari semuanya, come on. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, ku ciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagi-Mu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Kami mau beritakan, ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan. Are you ready? Segala bangsa. 1, 2, go. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, ku ciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagi-Mu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan setia